Selamat pagi anak-anak. Shalom. Iya, senang. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Hari ini Lasa Erna Dan Larsa Desna akan menemani kalian memuji nama Tuhan. Wah, Lasa Desna, nggak terasa ya sudah 2 bulan nih kita beraktivitas dari rumah. Kita mau coba tanyakan apa saja yang anak-anak kerjakan dari rumah. apa ya? Ya, untuk anak-anak yang sudah bersekolah, anak-anak pasti dapat tugas dari guru-gurunya. Anak-anak harus kerjakan, tidak ditunda-tunda ya. Apalagi Lasa Desna yang bisa dikerjakan anak-anak di rumah ya? Di rumah bisa bantuin orang tua, Larsa. Wah, Ya, iya. betul. Setelah anak-anak mengerjakan tugas dari sekolah, kita bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, membersihkan rumah bersama, menemani adik. Wah, kita harus melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Iya, betul. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Yuk, Lasa Erna ajak kalian semua nyanyi, semuanya bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Kita nyanyi sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. 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 Karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Yeay! Hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Judulnya Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Ikuti gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah
bercerita, mari kita berdoa. Lalu saya ajak semua anak-anak berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan sukacita di dalam hati setiap anak-anak. Kami boleh memuji nama Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang sudah menemani anak-anak beribadah online. Tuhan memberkati Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati juga untuk Lausa Cynthia yang akan bercerita. Tuhan menolong dan Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak yang menonton, supaya anak-anak boleh mengerti firman Tuhan yang dibagikan dan boleh belajar cinta dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Kristo, kamu mau kemana? Mau pergi ke gereja, mau kasih persembahan. Oh, Iya. aku juga mau. Ayo kita kasih bareng. Ayo mau bareng. Yuk. Hai teman-teman. Emi, Kalian mau kemana? mau kasih ini ke gereja. Aku juga mau ke gereja. Ayo kita pergi sama-sama. Ayo. Tunggu. Ini kalian mau kemana? Ayo mau kemana nih? Kami mau ke gereja. Kami mau kasih Iya, persembahan. kasih persembahan. Iya. Bagus nih. Kenapa? Iya, main. Kenapa? Sekarang kalian kasih persembahannya ke kita. Ya, kasih. Loh, kalian tahu nggak siapa kita? Tahu nggak? Siapa? Nggak tahu. Kita ini anak pendeta Iya, di pasti gereja. saya tahu. Kalian mau memberikan persembahan ini. Jadi sekarang mending kalian kasih. Kasih ke kita. Tapi kan ini buat gereja. Nanti kita sampaikan Gak apa-apa. Kami kita Jangan. Kami mau kasih. Kita harus gereja. Kasih tenang. Kalian Jadi mau- kalian nggak usah capek-capek. Tenang. Kalian mau Ini kan persembahan buat Tuhan. Kasih kita ke gereja. kita akan sortir nanti. Iya, iya. Kita mau lihat dulu yang bagus mana supaya kita ambil. Ini. Jangan. Ambil cepat. Ambil itu. Jangan. Obek. Kalian mau mencuri ya? Enggak. Kalian ngerampok kita ya? Enggak. Kalian nggak takut sama Tuhan? Tuhan? Kita udah anak pendeta, ngapain takut sama Tuhan? Buat apa kita takut? Dari pergi pak. Maya nih. Lumayan ya. Dadah. Oke ya. Nah, adik-adik, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Di dalam Alkitab juga ada loh cerita seperti itu. Ada 2 orang anak yang tidak taat sama Tuhan, melakukan perbuatan yang jahat. Nah, anak-anak ini mengambil paksa persembahan jemaat-jemaatnya. Mereka bilang, ayo kasih persembahan kalian. Tapi jemaatnya bilang, gak bisa dong, ini kan persembahan untuk Tuhan dulu. Kok kalian mau ngambil sih? Yang pertama itu Tuhan, sesudah itu baru kalian boleh mengambil bagiannya. Mereka bilang, tidak. Kalian mau kasih persembahannya enggak? Kalau tidak, aku akan mengancam. Aku akan memaksanya dengan kekerasan. Aku ambil nanti dengan kekerasan. Wah, jemaatnya takut banget. Karena dipaksa. Karena kan diambil dengan kekerasan. Mereka jadi takut. Akhirnya mereka menyerahkannya. Nah, anak-anak ini sering melakukan perbuatan itu. Tidak cuma sekali 2 kali loh. Karena perbuatan mereka itu, seluruh orang di kota itu jadi tahu perbuatan mereka yang jahat. Nah, papahnya itu dengar kabar dari seluruh penjuru kota bahwa anak-anaknya itu melakukan hal yang jahat. Jadi akhirnya bapak ini memanggil anak-anaknya. Hofni, Pinehas, sini. Wah, ternyata itu adalah anak-anak Imam Eli. Wah, imam itu adalah hamba Tuhan. Kalau sekarang kita lihat, kok anak-anak imam melakukan perbuatan yang jahat ya? Karena Imam Eli sayang kepada anak-anaknya, jadi ditegur. Hofni, Pinehas, kenapa kalian melakukan perbuatan seperti itu?
perbuatan itu jahat loh. Tuhan tidak suka. Tapi Hopni Finehas ngapain coba? Malah Bapak ini lucu banget. Masa kayak gitu aja dibilang jahat? Enggak lah, Pak. Enggak lah. Kalian tidak boleh seperti itu. Nanti Tuhan marah, Tuhan hukum kalian. Nanti kita dihukum katanya. Papa ini lucu banget sih. Enggak lah, Pak. Enggak akan. Di situ Imam Eli hanya terdiam. Tapi Hopni Finehas tidak menjadi anak yang baik, tidak bertobat, tidak taat. Nah, karena perbuatan jahat mereka, Tuhan menghukum mereka. Takut sekali bukan? Kalau misalnya kita jadi anak yang tidak taat. Tuhan tidak suka anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang berbuat jahat. Nah, seperti ayat hafalan hari ini, kita mau belajar untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi Lausu, gimana sih caranya kita untuk jadi anak takut akan Tuhan? Nah, caranya itu ketika kita misalnya di sekolah lagi ulangan mau nyontek. Ingat, Tuhan lihat. Aku jadi nggak mau nyontek, aku takut. Atau misalnya waktu di rumah, waktu mama atau papa kasih tahu kita melawan, kita langsung sadar, tadi aku melawan mama dan papa. Aku harus meminta maaf kepada mereka dan minta ampun sama Tuhan. Itu adalah contoh anak-anak yang mau belajar takut akan Tuhan. Ingat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, jadi kita takut untuk melakukan yang jahat. Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Walaupun nih sekarang dalam keadaan kita di rumah, belajar di rumah, kita mau sama-sama belajar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 7. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita ulangi sekali lagi ya, oke? Amsal 3 ayat 7. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bantu kami, agar kami dalam tiap hari kami sungguh menjadi anak yang mau berbuat kebaikan, menjauhi kejahatan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, ya ibadah hari ini online kita sudah selesai. Ingat, takutlah akan Tuhan Dan jauhilah kejahatan. Sampai jumpa minggu depan.